Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Murjiningsih, NIM 0479329953, UPCC Bogor. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai di dalam ilmu pendidikan. Ontologi untuk pengawasannya mencegah pendidikan hanya dianggap sebagai praktek tanpa landasan teori, atau sebaliknya teori tanpa kegunaan praktik. Cara memperkuat menegaskan bahwa objek material pendidikan adalah manusia, sedangkan objek formalnya adalah proses pengubahan tingkah laku menuju kedewasaan. Epistemologi pengawasan memastikan metode penelitian pendidikan seperti eksperimen, kelas, atau studi kualitatif berjalan objektif, sistematis, dan bebas dari bias personal. Cara memperkuat merumuskan metodologi yang kukuh sehingga hasil riset pendidikan diakui sebagai kebenaran ilmiah yang sah, bukan sekedar intuisi atau tebak. Aksiologi pengawasannya menjaga agar perkembangan teknologi dan teori pendidikan tidak mereduksi manusia menjadi sekedar robot atau komoditas ekonomi. Cara memperkuatnya mengintegrasikan nilai etika, moral, humanisme ke dalam kurikulum, sehingga pendidikan selalu berfungsi memanusiakan manusia. Untuk yang selanjutnya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi mempengaruhi pemilihan paradigma penelitian tersebut, dan sebagai model paradigma disebut sebagai model antara lain. Ontologi adalah studi tentang keberadaan dan realitas dalam filsafat ilmu. Ontologi membahas sifat dari apa yang dianggap sebagai realitas dalam ilmu pengetahuan. Ontologi memberikan kerangka untuk memahami objek kajian penelitian dan sifat hubungan antara objek tersebut. Crozier et al. 1994. Dalam ilmu manajemen, pertanyaan ontologis mencangkup apakah organisasi adalah entitas nyata yang independen atau konstruksi sosial yang ditentukan oleh interaksi manusia. Mengapa paradigma disebut sebagai model atau kerangka pikir dalam memahami dan menyelesaikan persoalan pendidikan? Karena literatur membahas sifat realitas dalam ilmu manajemen akan diidentifikasi. Analisis ontologi berfokus pada bagaimana penelitian menggambarkan organisasi individu dan hubungan antar entitas sebagai sebagian dari realitas yang dikaji. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat dan batasan pengetahuan, termasuk asal-usul, validitas, dan metode pemeroleh pengetahuan dalam konteks filsafat ilmu. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan ilmiah dapat dihasilkan melalui metode empiris atau rasionalis menurut Crotty et al. 2020, Fake et al. 2023. Epistemologi memberikan landasan untuk menentukan bagaimana seorang peneliti menganggap
dunia dapat diketahui dan dipahami dalam ilmu manajemen epistemologi menentukan pendekatan penelitian. Apakah berbasis positivisme, interpretisme, atau konstruktivisme? Mengapa paradigma disebut sebagai model atau kerangka pikir dalam memahami dan menyelesaikan persoalan pendidikan? Literasi dinamis untuk memahami bagaimana penelitian ilmu manajemen mendefinisikan dan memperoleh pengetahuan. Fokus utama adalah pada metode yang digunakan seperti pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau campuran, serta validitas dan reliabilitas data. Aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan nilai, terutama nilai-nilai etika dan estetika dalam konteks filsafat ilmu. Aksiologi membahas pertimbangan nilai dalam penelitian ilmiah, termasuk etika dalam pengumpulan data dan dampak sosial dari hasil penelitian. Misalnya Resnick 2005 menyoroti bahwa aksiologi memastikan bahwa penelitian ilmiah tidak hanya menghasilkan pengetahuan tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Mengapa paradigma disebut sebagai model atau kerangka pikir dalam memahami dan menyelesaikan persoalan pendidikan? Analisis pada literatur ini berfokus pada nilai-nilai yang terkandung dalam penelitian ilmu manajemen. Fokusnya adalah pada bagaimana etika penelitian diterapkan, serta dampak sosial dan praktis dari penelitian tersebut. Sebagai contoh, penerapan filsafat ilmu dalam penelitian manajemen seringkali berkaitan dengan paradigma ilmiah yang digunakan, seperti positivisme, interpretisme, atau konstruktisme. Setiap paradigma ini menawarkan kerangka kerja yang berbeda untuk memahami fenomena organisasi. Misalnya, penelitian berbasis positivisme menekankan pada pengumpulan data kualitatif dan pengujian hipotesis yang dirancang secara sistematis. Sebaliknya, pendekatan interpretif lebih menekankan pada eksplorasi makna dan pengalaman melalui metode kualitatif. Crozier et al. 1994. Landasan filosofis juga memberikan arahan dalam menjaga integrasi etika penelitian dalam karya ilmiah manajemen. Berbagai dilema ketika sering muncul, terutama ketika penelitian melibatkan interaksi dengan individu atau kelompok organisasi. Prinsip filsafat ilmu seperti aksiologi membantu penelitian menavigasi isu-isu di dalam mempertimbangkan dampak sosial dan nilai. Nilai yang mendasari penelitian mereka. Boyd 1993, Resnick 2005. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan filsafat ilmu bukanlah pilihan, melainkan butuhan yang mendasarkan dalam penyusunan karya ilmiah. Dalam ilmu manajemen tanpa landasan filosofis yang kuat, penelitian berisiko kehilangan arah, menghasilkan kesimpulan yang kurang valid, atau bahkan menimbulkan dampak negatif dalam praktik.
Dalam kata lain, filsafat ilmu memberikan panduan kritis dalam memastikan bahwa karya ilmiah tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu manajemen secara keseluruhan. Untuk referensi dari Hadiat R dan kawan-kawan 2024, peran filsafat ilmu dalam meningkatkan kualitas penelitian manajemen, pendekatan epistemologi, ontologi, dan aksiologi.